Mari kita lanjutkan chapter kemarin. Tiba-tiba Pak Yabuchi Sensei berdiri dan meminta perhatian dari anak-anak kelas, itu. Dia mulai berkata bahwa sikap mereka sudah kelewatan, dan mengatakan, kalau mereka itu sudah tersesat, jadi sebagai wali kelasnya, dia akan meluruskan jalan mereka. Sontak para siswa kaget dan heran tentang apa yang sebenarnya wali kelas mereka itu maksud. Berbeda dengan yang lain, Yomi dan Yami malah senang melihat sikap wali kelasnya itu, mulai bersikap tegas. Bagus Sensei, kata Yomi. Dapat semangat dari mana dia ini? Haha. Kata Yami yang menanggapi sikap dari wali kelasnya itu. Yabuchi Sensei mulai menjelaskan bahwa dia di sini sudah 40 tahun mengabdikan diri untuk sekolah ini, dan sebentar lagi dia akan pensiun. Dia mulai berbicara hal-hal yang tidak masuk akal. Dia berkata, mati sendiri itu sangat menyedihkan tanpa seorang pun menemaniku di akhir hidupku. Aku sudah bersabar menghadapi sikap murid-muridku. Lagi dan lagi. Namun yang menungguku hanyalah kematian yang kesepian. Daripada yang disebut dengan menghibur diri. Aku sudah membuat keputusan untuk meluruskan jalan murid-muridku yang sudah tersesat ini. Waduh, sebenarnya apa ya maksud dari perkataan Pak Yabuchi itu? Mendengar itu semua Yomi dan Yami malah kegirangan karena mereka pikir pasti para berandalan yang suka mengganggu wali kelas itu akan kena batunya. Dari berandalan itu sendiri malah menantang balik Pak Wali kelas dengan bertanya. Memangnya apa rencanamu Pak Tua? Yabuchi Sensei hanya terdiam sejenak sebelum menjawab pertanyaan itu. Pak Yabuchi Sensei menjawab bahwa mereka semua akan dikirim ke Tokyo Underworld. Reaksi dari para murid-muridnya itu beragam. Saikawa begitu syok mendengar perkataan dari Yabuchi Sensei itu. Sedangkan Yomi dan Yami terkejut seakan tidak percaya dengan perkataan wali kelasnya itu. Dalam hatinya mungkin Yami berkata, bercanda kayaknya. Ini orang tua. Lagian kota itu hanya untuk para pembunuh yang dibawa ke sana. Dan para murid-murid lain mulai mempertanyakan tentang Tokyo Underworld itu. Ada juga yang mengatakan kalau itu kota neraka dari rumor-rumor yang baru-baru ini viral di media sosial. Sedangkan para berandalan-berandalan itu hanya menertawakan dan mengejek Pak Yabuchi Sensei. Yami seakan tidak percaya dengan apa yang barusan Pak Yabuchi sampaikan. Yami malah mencemooh Pak Yabuchi dengan menanyakan tentang bagaimana juga caranya mereka dibawa ke kota neraka itu. Setelah mengatakan tentang Tokyo Underworld, Pak Yabuchi membuka tutup botol yang dia pegang dari tadi. Katanya kopi itu berisi pestisida dengan dosis yang tinggi. Oh, jadi sesuatu yang dikeluarkan dari dalam tasnya di chapter 1 itu adalah botol kopi yang berisi racun ya? Jadi Pak Yabuchi berencana bunuh diri, dengan alasan murid-muridnya lah yang sudah membuat dia sampai ingin bunuh diri begini. Rencana Pak Yabuchi, dengan begini para murid-muridnya itu akan menjadi pembunuh, dan akan dikirim di kota neraka itu yaitu Tokyo Underworld. Dengan hanya melihatnya, dan tidak ada yang mencoba untuk menghentikannya dengan begitu seluruh anak muridnya itu akan dikap sebagai pembunuhnya, dan mereka semua akan dikirim ke sana. Dengan tampang menyeramkan, dia berkata akan membunuh seluruh anak kelas A. Dan tidak satupun dari mereka akan dimaafkan. Dan itu adalah tugas terakhirnya sebagai wali kelasnya. Dia mengatakan itu sambil tersenyum tipis, dan menutup matanya seakan dalam hatinya berkata, inilah akhir dari semua ini. Yabuchi langsung mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya. Yomi begitu kaget melihat kejadian itu semua. Yabuchi langsung jatuh dan terkapar di lantai. Mobil mereka langsung oleng ke kiri dan menghantam pembatas jalan. Pak Yabuchi masih mempunyai sedikit kesadaran dan mengolok-nolok mereka. Dia mengatakan membusuklah di neraka untuk murid-muridnya itu. Setelah kejadian itu, tiba-tiba Yomi mendengar ada seseorang memanggil namanya. Setelah Yomi membuka matanya, ternyata dia adalah Saikawa yang berusaha untuk menyadarkan Yomi dari pingsannya. Kejadian begitu cepat hingga Yomi tak sadarkan diri. Yomi mulai bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi?
Kemudian Yomi mendengar suara, dan ternyata itu adalah Yami yang terbaring di sebelahnya. Yami sangat panik melihat adiknya, yang tak sadarkan diri itu. Yami, Yami, bangun, kata Yomi sambil mengoncang-goncang badan Yami. Yami langsung tersadar dan menanyakan apa yang sebenarnya yang terjadi. Tiba-tiba Saikawa memanggil mereka berdua untuk melihat apa yang sedang terjadi di sini. Banyak orang terluka dan kritis. Yomi berkata ini sangat gawat. Sedangkan Yami dan Saikawa langsung menolong teman-temannya itu dengan memberikan pertolongan pertama. Lalu Saikawa berinisiatif meminta pertolongan kepada pak supir dari bis ini. Sesampainya di tempat kemudi, ternyata tidak ada siapapun di sana. Saikawa juga mulai mencek HP-nya namun tidak ada jaringan sama sekali di tempat itu. Kemudian Shin berpindah kepada Yomi. Yomi begitu kaget melihat kondisi Pak Yabuchi yang berlumuran darah yang keluar dari mulut dan hidungnya. Begitu tragis hidupnya Pak Yabuchi sampai seperti itu. Anak-anak yang lain mulai membicarakan Pak Yabuchi yang melakukan tindakan bodoh seperti itu dan mengira kalau semua rumor itu benar-benar ada. Sedangkan Yami dan Yomi sangat sedih melihat tindakan Pak Yabuchi yang seperti itu. Para berandalan itu mulai mengolok-ngolok tindakan dari Pak Yabuchi itu. Dia berkata tindakannya itu begitu bodoh dan dia tidak peduli dengan itu. Yomi dan Yami begitu marah mendengar kata-kata dari berandalan itu, yang begitu arogan membicarakan Pak Wali kelas Yabuchi. Berandalan itu berhenti bicara ketika Yomi dan Yami memegang kerah bajunya dan menyuruhnya untuk diam. Berandalan itu begitu kesal dengan Yomi dan Yami, apalagi ditambah dengan Yami yang mengolok-ngoloknya dengan mengeluarkan jari tengahnya. Setelah itu Yomi mulai menyuruh semuanya untuk menenangkan diri, lalu bantu yang terluka untuk keluar dari tempat ini. Satu persatu anak-anak itu mulai keluar. Yang terluka mulai dibopong untuk dibantu untuk keluar dari bis itu. Terlihat bis itu akan terjatuh jika mereka tidak keluar dari sana. Tidak lama setelahnya mereka semua pun keluar dari bis itu. Terlihat jembatan pelangi yang merupakan lokasi tempat mereka akan jatuh. Setelah itu semua berlalu. Tiba-tiba Saikawa terlihat menggigil ketakutan melihat sesuatu di depannya. Dia berkata, tidak, aku tak bisa. Jangan menara Tokyo. Kemudian semua orang menatap ke depan. Dan ternyata yang dilihat oleh Saikawa adalah menara Tokyo yang terlihat aneh dengan simbol di tengahnya. Yomi pun terlihat ikut terkejut juga melihat pemandangan yang ada di depannya itu. Dan itu pun mengakhiri chapter kali ini. Ada catatan yang ditinggalkan oleh editor di chapter terakhir ini, yaitu, dan dimulailah kisah pelarian kami dari neraka. Apa yang maksud dari catatan editor itu? Apakah mereka sekarang benar-benar sudah berada di Tokyo yang Yabuchi itu katakan, atau di tempat lainnya? Yang jelas menara menyeramkan ini menandai perjalanan aneh dan mengerikan mereka. Makin seru aja nih kisahnya, nantikan kelanjutannya ya hehehe.